Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ikan Faris IELTS and TOEFL Classes. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ITP TOEFL Reading, khususnya untuk stated detailed questions. Langsung saja, ini adalah jenis soal reading yang ketiga yang akan kita bahas, stated detailed question. Stated detailed questions adalah pertanyaan yang menanyakan apakah opsi ada di teks nih, atau opsi mana di bawah ini yang pernyataannya itu ada di teks. Jadi dia menanyakan sesuatu yang eksplisit, yang stated, yang factual ada di teks. Ciri-cirinya itu ada kata according, stated, indicate, mention, atau true ya di redaksi soalnya. Kalau teman-teman menemukan kata-kata according, stated, indicates, mention, dan true, itu artinya yang ditanyakan adalah detail dari si sentence-nya atau detail dari teksnya. Dan soal ini biasanya berurutan. Jadi kalau teman-teman menemukan soalnya itu di nomor 2, berarti kemungkinan dia akan di awal. Kalau ada di nomor 10 dari 10 soal, kemungkinan dia itu ada di bagian akhir dari teks ya. Nah, cara menjawab stated detailed questions itu pertama, pahami keyword di pertanyaan. Cari keyword di pertanyaan, setelah itu kita cari keyword tersebut di teks. Kemungkinan di parafrase ya, si keyword tersebut jadi tidak semudah itu untuk mencarinya. Tapi ada juga sih keyword-keyword yang dia tidak di parafrase, sehingga kita bisa langsung menemukannya di teks nih. Lalu baca kalimat sekitar keywordnya, dan temukan jawaban pertanyaan di sentence tersebut, di sentence yang ada keywordnya. Nah, setelah menemukan jawaban, cari nih opsi yang dia itu maknanya sama dengan yang di state secara detail di teksnya. Nah, mungkin ini akan lebih mudah kalau kita praktek ya teman-teman ya. Pertama, cari keyword di soal. Nah, keyword di soal itu adalah ventricles. Oke. Dan kalau kita pahami, yang diminta soal itu adalah the passage indicate ya, menandakan bahwa ventricles berarti dia menanyakan tentang fungsi ventricles atau peran ventricles ya. Kita temukan ventricles itu di sentence kedua atau ketiga ya, di baris ketiga ini ya. Ventricles ada di sini. Kita pahami sentence-nya. Katanya are the thick walls berdinding tebal lower chambers, bilik yang di bawah menerima darah dari atria dan mendorongnya ke arteris dalam tiap detak jantung. Nah, berarti kita menemukan lumayan banyak informasi nih teman-teman nih. Dinding tebal, lower chambers, menerima darah dari atria, mendorongnya ke arteris tiap kontraksi atau tiap detak jantung. Nah, di sini kita coba lihat juga di opsi mana kira-kira yang message-nya atau pesannya, informasinya sama dengan yang ada di teksnya. Nah, opsi pertama bilang bahwa ventricles itu have relatively thin walls. Apakah sama dengan yang di teks? Beda ya, teman-teman. Di sini thin walls, di sini thick walled. Berbeda. Jadi bukan A jawabannya. Lalu send blood to the atria. Nah, di teks itu sama atau tidak nih? Tidak ya, ternyata ya. Di teks itu bilangnya receive blood from the atria. Sementara ini adalah send blood to the atria. Lalu antara C sama D, mana nih yang benar? Kalau kita lihat above the atria itu tidak secara eksplisit ya disebutkan di teksnya. Above the atria itu artinya di atas atria. Sementara atrianya sendiri itu ada di sentence sebelumnya. Nah, kalau kita coba pahami nih dari sentence sebelumnya, itu ada pernyataan bahwa atria itu adalah chambers upper, berarti bagian atas. Kalau dia itu bagian atas, berarti kan ventricles itu tidak akan di atasnya lagi gitu kan ya, tidak akan di atasnya atria. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa dia itu tidak akan di atas atria. Tapi kalau kita fokusnya ke ventricles, dia itu penjelasannya
Katanya lower chambers, lower itu di bawah kan? Nah, kalau dia di bawah, berarti dia tidak akan di atas atria. Nah, tapi penjelasan ini akan lebih lengkap kalau kita paham bahwa atria itu adalah sesuatu yang justru di atas. Nah, jawabannya adalah Charlie ya. Sorry, bukan Charlie untuk yang nomor 5. Jawabannya adalah delta. Kenapa? Karena kita bisa lihat di teks dia bilang push it into the arteries. Walaupun push-nya itu tidak ada secara eksplisit dalam opsi, tapi push itu sinonimnya adalah force dan maknanya itu sama kan? Nah, jadi makanya jawabannya adalah yang delta ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba latihan dengan teks yang lebih panjang. Misalkan, ini ada pernyataan algae remnants found in Africa are. Nah, keywordnya yang bagus itu adalah kata Afrika. Karena biasanya nama tempat, nama orang itu tidak akan diubah ya. Afrikanya di sini, lalu kita juga menemukan remnants. Nah, kita bisa lihat kata Afrikanya itu ada di paragraf yang kedua kan. Nah, sekarang kita coba zoom in ya, khusus membahas paragraf 2 ini. Karena kan ini spesifik, jadi tidak usah paham sentence yang ada di paragraf lain, karena biasanya tidak terlalu berhubungan. Nah, kalau kita cari Afrika, itu ada di ujung dari paragrafnya. Lalu ada kata remnants ya. Nah, remnants itu adalah remains ya, sisa-sisa. Lalu katanya found, found itu ada di sini. Nah, kalau kita coba pahami satu sentence, yaitu pernyataannya seperti ini. Blue-green algae is the oldest form of life with photosynthetic capabilities, and fossilized remains of this type of algae more than 3.5 billion years old have been found in part Africa ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa blue-green algae itu adalah bentuk kehidupan yang paling tua yang memiliki kapasitas atau kemampuan berfotosintesis. Dan sisa-sisa yang sudah dalam bentuk fosil dari jenis alga ini yang berumur 3, miliar tahun itu ditemukan di bagian Afrika ya, di bagian benua Afrika. Nah, kalau kita pahami informasinya itu ada oldest ya, sama 3,4 miliar tahun gitu kan ya. Kalau misalnya kita pahami 3.4 billion years old-nya, itu kita tahu bahwa jawabannya adalah extremely old ya. Karena 3,4 miliar tahun itu ya by the standard of manusia apalagi itu sangat tua gitu kan ya. Manusia kan hidupnya paling lama ratusan tahun kayak gitu kan ya. Tapi ini miliaran tahun. Dan bahkan bumi pun umurnya juga kayaknya miliaran juga kayak gitu kan ya. Jadi ya ini sangat-sangat tua gitu kan ya si alganya. Kalau disebut fotogenik itu juga enggak kan ya teman-teman ya. Karena yang dimaksud foto di sini tuh fotosintesis, bukan fotogenik yang bagus untuk difoto. Kalau ditanya red in color, ini salah juga karena di sini dijelasin blue green ya, kayak gitu kan ya, hijau atau ini ya hijau kebiruan kayak gitu kan ya. Maaf. Nah, kalau ditanya still flourishing itu juga tidak ya teman-teman. Karena flourishing itu berkembang, sementara ini tinggal remains-nya. Remains itu sisa-sisanya. Nah, jadi fix jawabannya adalah yang Charlie, yaitu extremely old. Oke, saya rasa itu saja untuk pembahasan stated detail questions. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.